Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Fadia Ramadhani, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Peserta mata kuliah Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif tahun 2022. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang analisis naratif, analisis framing, dan analisis semiotika. Yang pertama, analisis naratif. Analisis naratif merupakan sebuah metode analisis dari narasi teks, gambar-gambar, pertunjukan, kejadian seperti artefak kultural yang menceritakan sebuah kisah. Analisis ini membantu untuk memahami, menganalisis, dan mengevaluasi narasi. Naratif juga adalah sebuah teks dan bisa dikatakan narasi apabila terdapat peristiwa atau rangkaian peristiwa. Penelitian naratif biasanya digunakan ketika peneliti ingin membuat laporan naratif dari cerita individu. Peneliti membuat ikatan dengan partisipan dengan tujuan supaya peneliti maupun partisipan merasa nyaman. Bagi partisipan, berbagi cerita akan membuatnya merasa cerita itu penting dan merasa didengarkan. Dan di sini ada manfaat analisis naratif. Yang pertama, membantu memahami bagaimana pengetahuan, makna, dan nilai diproduksi dan disebarkan dalam masyarakat. Yang kedua, ada memahami bagaimana dunia sosial dan politik diceritakan dalam pandangan tertentu yang dapat membantu kita mengetahui kekuatan dan nilai sosial yang dominan dalam masyarakat. Yang ketiga, memungkinkan menyelidiki hal-hal tersembunyi dan laten dari teks media. Yang keempat, analisis naratif merefleksikan kontinuitas dan perubahan komunikasi. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan analisis framing. Analisis framing digambarkan sebagai analisis untuk mengetahui bagaimana realitas, yaitu peristiwa, aktor, atau kelompok dibingkai oleh media. Pembingkaian tersebut melalui proses konstruksi. Di sini, realitas sosial dimaknai dan dikonstruksi dengan makna tertentu. Framing adalah bagaimana wartawan melaporkan sebuah peristiwa berdasarkan sudut pandangnya. Ada fakta yang sengaja ditonjolkan dan bahkan ada fakta yang dibuang. Analisis framing adalah analisis yang dipakai untuk melihat bagaimana media mengkonstruksi realitas. Analisis framing juga dipakai untuk melihat bagaimana peristiwa dipahami dan dibingkai oleh media. Pada dasarnya, framing adalah metode untuk melihat cara bercerita atau storytelling media di atas peristiwa. Cara bercerita itu tergambar pada cara melihat terhadap realitas yang dijadikan. Sebagai sebuah metode analisis teks, analisis framing mempunyai karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan analisis isi kuantitatif. Dalam analisis isi kuantitatif, yang ditekankan adalah isi atau konten dari suatu pesan atau teks komunikasi. Sementara dalam analisis framing, yang menjadi pusat perhatian adalah pembentukan pesan dari teks framing, terutama melihat bagaimana pesan atau peristiwa dikonstruksi oleh media. Yang ketiga, ada analisis semiotika. Menurut Saussure, tanda mempunyai dua entitas, yaitu signifier dan signified atau wahana, tanda dan makna atau penanda dan petanda. Signifier adalah bunyi yang bermakna atau coretan yang bermakna, atau aspek material, yakni apa yang dikatakan dan apa yang ditulis atau dibaca. Signified adalah gambaran mental, yakni pikiran atau konsep aspek mental dan bahasa. Hubungan antara keberadaan fisik, tanda, dan konsep mental tersebut dinamakan signification. Dengan kata lain, signification adalah upaya dalam memberi makna terhadap dunia semiotika. Didefinisikan oleh Ferdinand de Saussure dalam Course in General Linguistics sebagai ilmu yang mengkaji tentang tanda sebagai bagian dari kehidupan. Implisit dalam definisi Saussure adalah prinsip bahwa semiotika sangat menyandarkan dirinya pada aturan main atau rule atau kode sosial yang berlaku di dalam masyarakat, sehingga tanda dapat dipahami maknanya secara kolektif. Pada dasarnya, signifier dan signified adalah produk kultural. Hubungan di antara keduanya bersifat arbiter atau memasukkan, dan hanya berdasarkan konvensi, kesepakatan atau peraturan, dan kultur pemakai bahasa tersebut. Hubungan antara signifier dan signified tidak bisa ditelaskan dengan nalar apapun, baik pilihan bunyi-bunyian maupun pilihan untuk
untuk mengaitkan rangkaian bunyi tersebut dengan benda atau konsep yang dimaksud menurut Van Joos. Hubungan antara signifer dan signified dibagi menjadi 3, yaitu kon adalah tanda yang memunculkan kembali benda atau realitas yang ditandainya, misalnya foto atau peta. Yang kedua, ada indeks adalah tanda yang kehadirannya menunjuk hubungan dengan yang ditandai. Misalnya asap adalah indeks dari api. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.